Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Solo Selatan, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Solo Selatan, yang terhormat Bapak dan Ibu pahlawan pendidikan yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di labor komputer SMP Negeri 4 Solo Selatan dalam acara diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Riri Oktaria SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam praktek modul 1.4. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, pahlawan reformasi dan sumber inspirasi seluruh umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk lancarnya kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah Ferdian SPDI. Kepada Ibu Fadilah Ferdian SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fadil Ferdian SPDI. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Zulhendri SPD. Kepada Bapak Zulhendri SPD dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 4 Solo Selatan kepada yang terhormat Bapak Wihardi SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, yang sama kita hormati Bapak Ibu Mas Guru, dan istimewa untuk penyaji atau pemateri kita hari ini, calon guru penggerak Bu Riri Okta Dalian. Pertama sekali, mari kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan berbagi yang tentunya disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Riri. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan seminar yang disampaikan nanti oleh Bu Riri. Kegiatan ini adalah program guru penggerak calon guru penggerak yang senantiasa harus kita dukung, karena program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional, salah satu materi yang disampaikan hari ini adalah bagian dari pelatihan bimbingan yang diterima oleh calon guru penggerak. Dan ini adalah seminar yang pertama
untuk calon guru penggerak yang selama ini mungkin sudah diikuti bimbingan dan juga mungkin pembekalan kepada beliau, sehingga tentu bisa berbagi kepada kita semua, kepada guru-guru yang lain, sehingga ilmu yang mereka miliki sebagai calon guru penggerak itu bisa dibagi, bisa kita terima dengan kepada guru-guru yang lain. Seterusnya Bapak Ibu, sebagai orang yang mungkin didahulukan selangkah di sekolah ini, tentu sangat-sangat mendukung sekali program yang bagus ini, sehingga apa yang nanti yang disampaikan oleh pemateri bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita di sekolah, menjadi bahan masukan bagi kita di sekolah untuk bagaimana mengembangkan budaya-budaya yang seharusnya kita berikan kepada anak kita, ya, budaya positif yang senantiasa harus kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Dan itulah mungkin materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang saat ini sudah memasuki bulan ketiga, ya, bulan ketiga. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai 6 bulan ke depan. Itu harapan kita untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, sehingga tugas dan beban yang selama ini dipikul tidak terasa begitu berat, karena sekolah akan memberikan dukungan penuh terutama kepada calon-calon guru penggerak yang juga nantinya akan mengikuti seperti hal yang sama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif yang nantinya mungkin akan dipaparkan oleh Bu Riri, inilah mungkin masukan bagi sekolah, sehingga sikap perilaku anak atau mungkin budaya-budaya yang selama ini belum kita laksanakan bisa kita terapkan di sekolah. Dan tentunya kita juga berharap kepada Bu Riri sebagai motor penggerak di sekolah kita ini, di sekolah SMA 4 ini, bisa lebih menularkan ilmu-ilmu yang didapat, ya, kepada teman-teman kita yang lainnya, sehingga pembekalan yang sudah 3 bulan diberikan atau yang sudah diterima bisa diikuti oleh teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya juga ini menjadi menjadi masukan juga bagi CGP yang akan mengikuti yang sudah lulus di angkatan 9, ya, angkatan 8. Ya, mudah-mudahan ini menjadi juga masukan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti bimbingan di angkatan 8 ini. Terusnya kami juga berharap kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Mas Guru yang ada di SMP 4 Kabupaten ini, bisa mengikuti seleksi lah, mengikuti program yang sudah diterapkan oleh pemerintah, terutama calon guru penggerak. Karena poin terbesar daripada guru penggerak adalah untuk tahun-tahun berikutnya adalah sangat dibutuhkan sekali, ya. Apalagi Kementerian Pendidikan, terutama Pak Menteri, Pak Ibu, itu memprioritaskan calon-calon guru penggerak. Setelah menerima sertifikat, besok Bapak Ibu calon guru penggerak itu diprioritaskan untuk menjadi pengawas dan menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan setiap daerah. Jadi peluang-peluang besar untuk karir Bapak Ibu terutama adalah guru penggerak. Tidak ada lagi
pembekalan yang lain untuk pengawas, untuk kepala sekolah. Jadi terutama untuk pengangkatan kepala sekolah memang yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Selanjutnya Pak Ibu, karena hari ini sudah dipersiapkan untuk oleh pemateri dalam rangka memberikan materi budaya positif. Kegiatan seminar hari ini di sekolah ini mungkin secara resmi kita buka, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti apa yang nantinya disampaikan oleh pemateri nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka seminar atau diseminasi tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Riri Oktaria SPD. Selanjutnya adalah seminar atau diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Riri Oktaria SPD. Beliau adalah merupakan CGP dari daerah Solok Selatan, angkatan 7, dan beliau adalah guru bidang studi seni budaya, ya Bu Riri, seni budaya. Dan untuk saat ini beliau akan menyampaikan bagaimana budaya positif kepada kita semua. Budaya positifnya seperti apa? Mungkin banyak, mulai dari paling rendah sampai nanti yang paling atasnya. Untuk kita lebih paham lagi, marilah kita sama-sama dengarkan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Riri Oktaria SPD. Kepada Ibu Riri Oktaria dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 4 Solok Selatan, yang terhormat Bapak Ibu SMP 4 Solok Selatan, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk undangan saya untuk diseminasi modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Di sini sebelumnya saya adalah angkatan 7 calon guru penggerak di Solok Selatan. Nah, di sini ada fasilitator saya, yaitu Bapak Hamsar. Beliau dari Sulawesi. Setelah itu pengajar praktik saya, mungkin banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengenal beliau, yaitu Bapak Fitriadi, dan saya sendiri yaitu Riri Oktaria. Tujuan saya mengadakan diseminasi budaya positif ini yang pertama yaitu sebagai tugas calon guru penggerak untuk mengadakan diseminasi ini di sekolah masing-masing. Jadi memang tugas kami diamanatkan untuk memberikan ilmu yang sudah kami dapatkan kepada rekan-rekan sesama guru di sekolah masing-masing. Dan yang kedua itu saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu dari apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak ini. Karena sejatinya ilmu itu apabila kita dapatkan sendiri, tidak dibagi, maka itu tidak akan bermanfaat. Jadi apabila ilmu itu walaupun sedikit dibagi, maka ilmu yang sedikit itu akan bermanfaat buat kita bersama, seperti itu. Terus selanjutnya itu untuk melakukan dan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama dalam membentuk budaya positif. Karena kalau hanya 1 atau 2 orang saja kita melakukannya, maka budaya positif di sekolah itu tidak akan jalan. Jadi tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita ke depannya. Jadi itu tujuan saya kenapa melakukan diseminasi budaya positif ini. Seperti itu Bapak Ibu.
Selanjutnya, saya berdiri di sini, mohon maaf, bukan berarti sayalah yang paling hebat, atau bukan berarti saya yang punya ilmu lebih dari Bapak Ibu, tapi akan tetapi di sini kita bersama-sama belajar, sama-sama kita meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya berdiri di sini bukan saya yang paling hebat ya Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama belajar untuk bagaimana untuk meningkatkan sekolah kita itu agar lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Nah, baiklah, sebelum masuk ke konsep dari tujuan budaya positif itu, di sini ada tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini tujuan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Nah, bukan dasarnya. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak tersebut. Nah, di sini ada saya merahkan kata menuntun. Nah, menurut Bapak Ibu, kata menuntun itu yang seperti apa? Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu dengan kata-kata menuntun? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Membimbing. Setelah itu? Selain membimbing, mengajak, ada lagi? Ya, agar bisa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh anak tersebut. Nah, di sini dari kata-kata menuntun, untuk mencapai tujuan pendidikan ini kita haruslah menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini ada kata-kata menuntun itu ada yang mengarahkan, membimbing, beriringan. Nah, di sini contohnya anak kita pengen menjadi seorang dokter. Nah, menjadi seorang dokter itu bagaimana kita menuntun anak itu untuk menjadi seorang dokter yang baik? Bagaimana kita menuntun anak itu supaya nantinya dia menjadi dokter itu tidak sombong? Dan bagaimana juga kita menuntun anak-anak itu dengan cita-citanya masing-masing itu agar mereka peduli akan sesama. Misalnya menjadi seorang polisi. Apakah menjadi seorang polisi itu harus menangkap orang lain aja di jalan? Bukan seperti itu, karena bagian-bagian dari cita-cita anak-anak itu kan berbeda-beda, begitu ya Bapak Ibu. Jadi menuntun itu bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita membimbing agar anak-anak kita tersebut bisa mencapai cita-citanya itu dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ibaratkan sebagai padi gitu ya Bapak Ibu. Di sini padi itu misalnya kita lahan itu kita ibaratkan dengan sekolah kita. Nah, setelah itu benih atau padi itu kita ibaratkan dengan siswa. Terus petani itu kita ibaratkan dengan kita seorang guru. Nah, di sini padi tersebut, misalnya kita menanam padi tersebut di tanah yang sudah subur. Apabila tanah yang sudah subur itu kita tanam padi, tapi tidak kita rawat, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apakah dia akan tumbuh, berbuah lebat sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Nah, begitulah maksud dari kata menuntun. Dan bagaimana? Nah, apabila kita menanam benih padi di tanah yang subur, tetapi tidak kita rawat, nah jadi akan menjadi apa dia? Begitu juga dengan anak. Apabila dia pengen bercita-cita dengan menjadi seorang dokter, gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sekolah dia tidak dituntun, kita tidak menuntun bagaimana dia bersikap yang lebih baik lagi. Bagaimana dia dengan mencapai cita-citanya itu, bagaimana yang seharusnya agar cita-cita dia itu tercapai dengan baik. Nah, di sini apakah benih padi tersebut akan tumbuh unggul atau subur nantinya akan berbuah lebat apabila nanti kita tidak memberinya pupuk. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Nah, apakah dia mendapatkan cita-citanya sesuai dengan keinginannya
dengan mudah begitu saja tanpa ada yang menuntun dari anak kita? Apakah sesuai dengan yang akan diinginkannya seperti itu kalau kita tidak menuntun dia? Nah, mungkin tidak ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu ini seperti apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah dengan kita memberikan hukuman itu akan akan anak itu berubah menjadi lebih baik lagi? Mungkin anak-anak kita memilih-milih gitu ya, memilih-milih guru tersebut. Oh, ini gurunya pemarah. Oh, guru ini bisa diatur. Oh, guru ini dekat dengan saya nih. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Oke, yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak setuju atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Di sini memberikan hukuman dengan hal positif katanya, dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah anak itu nanti akan disiplin? Apakah dengan hanya membaca anak itu akan berubah menjadi seorang yang disiplin? Tidak. Nah, baiklah. Nah, di sini yang nomor 3 itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini kita setiap pembelajaran kita misalnya kita memberikan hadiah gitu ya Bapak Ibu. Kita berikan hadiah. Setiap materi yang ada, misalnya seperti saya misalnya mengajarkan tentang membuat poster gitu ya. Nah, di sini siapa yang bisa membuat poster yang terbaik, itu nanti saya akan berikan mereka hadiah. Jadi ada satu anak itu yang benar-benar bisa menggambar, bisa dia menciptakan poster yang benar-benar sesuai dengan yang telah diajarkan, sesuai dengan materi. Nah, saya berikan penghargaan. Apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Oke, baiklah, nanti kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Berarti di sini ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Nah, kalau di sini kalau kita kaji lagi, nanti kalau kita berikan setiap materi kita diberikan hadiah. Jadi anak-anak itu pasti berpikirnya, oh ini bakal dapat hadiah lagi, ya kan? Jadi kalau kita nanti di suatu hari nanti tidak ada hadiah yang akan kita berikan, apakah mereka akan bersemangat lagi dalam belajar? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Jadi budaya positif ini di sekolah yaitu maksudnya di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah pengertian dari budaya positif. Nah, di sini apakah di sekolah kita sudah membudayakan budaya positif, Bapak Ibu? Apakah di sekolah kita sudah membudayakan budaya positif? Sedang berjalan. Salah satunya adalah salaman. Ya, Ada lagi? Nah, kegiatan pagi yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, seperti itu juga termasuk membudayakan budaya positif. Nah, di sini ada kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah kita yaitu sapa, senyum, salim. Itu juga termasuk budaya positif. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar itu kan kita lakukan setiap hari ya Bapak Ibu. Ya, terus yang ketiga itu memperingati hari-hari besar. Memperingati hari-hari besar itu kan kita seperti Maulid Nabi gitu ya. Itu kan kita lakukan. Nah, itu termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Nah, di sini tujuannya itu untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuan dari budaya positif. Nah, ini sudah masuk ke inti dari materi kita yaitu budaya positif. Di sini ada konsep utama budaya positif. Di antara yang 7 ini ada beberapa yang menyentil saya sebagai guru. Jadi saya berpikir, selama ini ada
di antara 7 ini masih banyak yang belum saya lakukan seperti yang seharusnya. Seperti itu. Nah, di sini ada 7 konsep utama di budaya positif ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, ini di antara yang ketujuh ini dengan materi dengan saya pelatihan sebagai guru penggerak itu selama 3 bulan, dan saat ini yang pada modul 1.4 kami berjalan itu 1 sampai 2 minggu pembelajaran kami, dan saya di sini disuruh menyampaikan dengan waktu hanya 1 jam ke depan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti yang intinya saja yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Oke, baiklah, ini yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dari sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, di sini maksud membangun budaya positif di sekolah ini kan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, sekarang seperti ini Bapak Ibu, apabila anak kita tidak pergi ke sekolah itu dengan rasa takut, apakah di sekolah itu dia akan nyaman di sekolah? Tidak, tentu saja tidak. Mungkin dia takut dengan gurunya pagi-pagi udah marah gitu kan. Nah, pagi-pagi tidak senyum malah kena marah. Mungkin karena rambutnya panjang gitu ya. Nah, terus mungkin agar siswa itu mampu berpikir, nah bagaimana supaya siswa itu mampu berpikir dengan baik, apa yang mungkin kesalahannya bagaimana, seperti itu. Mungkin kita bisa bertanya yang seperti apa, seperti itu. Terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin itu baiklah. Di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin di sini apabila siswa kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak wajar gitu ya, kita sebagai guru bisa bertanya apa penyebabnya dia melakukan seperti itu. Nah, jadi kalau disiplinnya misalnya dia terlambat, misalnya harusnya masuk jam 7, dia datang setengah 8. Nanti kita bisa bertanya kepada dia, apa alasannya kenapa dia terlambat. Nah, jadi disiplin itu berkaitan juga dengan kontrol kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan menuntun juga. Nah, di sini ada sebuah permainan ya Bapak Ibu, permainan itu cobalah buka. Nah, cobalah buka, ada A dan B. Nah, bisa jadi misalnya nanti Pak Fadli dengan Ibu Sinta, ya. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya Bapak Fadli atau Bu Sinta masing-masing menyobek kertas nanti yang mana diletakkan di salah satu tangannya masing-masing. Terus sesuatu benda atau hal tersebut dengan segala daya dibuat seperti kepala, seperti itu. Terus teman, bisa jadi nanti Ibu Sita mau mengambil atau membuka dengan berbagai upaya agar Pak Fajri itu membuka kepala tangannya. Nah, seperti itu. Nah, berbagai cara dengan meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa jadi meminta apa yang ada atau penasaran apa itu yang ada di tangan Pak Fajri. Nah, seperti itu. Nah, bisa dengan cara membujuk, mengancam, terus menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, atau tangan misalnya Pak Bu Sinta pengen atau ingin kepala yang ada di kepala tangan Pak Fajri itu apa yang sebenarnya. Bisa jadi Bu Sinta nanti menghardik Pak Fajri agar supaya dia nanti merasa takut gitu ya, sehingga dia membukanya gitu, seperti itu. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Nah, apabila dia membuka atau Pak Fajri membuka, apa yang akan terjadi? Terus apabila Pak Fajri kokoh dengan kepala tangan tersebut, dan apa juga yang akan terjadi? Nah, ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ya, baiklah. Kita lanjut. Nah, di sini
ada yang bisa membuka. Berarti dia membiarkan orang lain itu mengontrol dirinya. Berarti dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, bisa jadi Bu Sinta memberikan hadiah kepada Pak Fajri, sehingga Pak Fajri nanti akhirnya membuka dan membiarkan Bu Sinta gitu kan, melihat hal yang begitu disimpannya tadi diperlihatkan jadinya kepada Bu Sinta. Nah berarti Pak Fajri apabila dia membuka, berarti Pak Fajri membiarkan Ibu Sinta mengontrol dirinya. Nah seperti itu. Nah apabila teguh dengan pendiriannya Pak Fajri tadi, itu berarti kontrol itu ada pada dirinya. Berarti apapun yang ada pada tangannya itu dia selalu menjaga supaya tidak dibuka tidak bisa Ibu Sinta membuka tangan atau kepala tersebut. Nah di sini sama dengan kontrol yang tadi, apakah dengan duduk rapi siswa akan paham dengan penjelasan materi kita, Bapak Ibu? Apakah nanti siswa itu dengan kita bentak setiap hari, dia itu akan berubah drastis seperti itu, Bapak Ibu? Iya, jadi nantinya kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kita mengontrol anak itu yang seharusnya, dan bagaimana anak itu mengontrol dirinya itu yang seharusnya, seperti itu. Nah, di sini yang kedua itu kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus, namun di sini itu kan kata dari disiplin yang seharusnya. Terus ada di sini, namun dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian atau tujuan mulia apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini kita contohkan ya, Bapak kepala sekolah menyuruh Bapak Ibu gurunya untuk melakukan kegiatan seminar setelah pulang sekolah. Nah, di sini kira-kira kalau kepala sekolah menyuruh Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dilakukan apa tidak? Pasti dilakukan. Nah, tapi di sini ada pertanyaannya. Dilakukan ini karena takut dengan Bapak kepala sekolah atau ingin ingin memotivasi, oh saya mau nambah ilmu nih. Oh saya ingin nih menambah wawasan saya lagi, seperti itu. Oh saya takut nih. Oh bisa jadi nanti ada snacknya nggak? Oh nanti ada makannya nggak? Oh nanti ada uang transportasinya nih. Nah ada seperti itu gitu kan. Nah jadi disiplin positif itu harus kita terapkan pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Oke baiklah. Nah di sini yang sebenarnya kata disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri. Memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, di sini nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Berarti nanti disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri kita sendiri. Nah, apabila nanti peraturannya dari atas kita diwajibkan seminar jam 3 sampai jam 6. Berarti nanti disiplin bagaimana kita menghargai diri kita. Berarti saya ikut aja. Jadi untuk menambah wawasan saya itu yang paling utama. Yang lain saya belakangan. Kalaupun ada uang transportasi, alhamdulillah. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Oke, bahagia gitu kayak Bapak Ibu. Oke. Nah, sama dengan ini ya, memakai helm itu untuk keselamatan, bukan untuk takut kepada Bapak polisi. Nah, ada kan kita menyuruh, kan ada sering razia di depan kantor polisi. Hei, pakai helm. Kita akan bicara kepada siswa kita, nanti kamu ditangkap Bapak polisi. Berarti seolah-olah kita memberikan atau menakuti anak kita,
oh berarti dia harus takut kepada Bapak polisi. Padahal helm itu yang seperti apa? Untuk keselamatan atau menjaga kepala kita supaya nanti kalau misalnya ada musibah, jadi ada pengaman untuk kepala kita. Contohnya misalnya seperti itu untuk keselamatan diri umpamanya. Nah, di sini adalah salah satunya juga kita masuk ke salah satu bank atau salah satu tempat yang mewajibkan itu harus memakai masker. Nah seperti COVID kemarin kita kan harus memakai masker dimanapun berada harus ada punya jarak 1,5 meter misalnya seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini apa sebenarnya kenapa kita disuruh seperti itu? Berarti kita disuruh seperti itu adalah untuk salah satu mewajibkan kita juga untuk keselamatan diri kita biar tidak terkena virus yang lain. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada yang bertahan hidup. Terus yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang kelima itu kebebasan. Nah di sini yang kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah di sini realitanya kebutuhan itu setiap orang kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah dalam setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama itu bertahan hidup, itu ada survival. Nah itu bisa, kalau survival itu adalah kebutuhan dasar kita, otomatis ada sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Ya, itu adalah kebutuhan kita sehari-harinya. Nah di sini bagaimana anak akan berpikir atau belajar dengan baik kalau perutnya saja lapar. Nah kita juga kalau lapar perut kita mungkin susah juga untuk mengajar ya Bapak Ibu. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah jadi kita harus makan terlebih dahulu sebelum mengajar, mungkin beraktivitas yang lain. Nah terus bagaimana anak-anak sampai di sekolah itu tepat waktu. Kalau misalnya saja di rumahnya ada kebanjiran ataupun kebakaran atau mungkin rumahnya itu roboh. Nah bagaimana dia harus tepat waktu kalau kondisi yang seperti itu yang menghukum dia. Nah terus selanjutnya bagaimana dia akan bertanggung jawab kreatif di sekolah kalau mereka saja takut berada di sekolah, misalnya dengan guru. Oh nanti saya ada dengan guru ini nih, pasti dia marah-marah. Nah misalnya kadang anak itu merasa takut gitu ya. Ya bagaimana dia akan bertanggung jawab, bagaimana dia akan belajar dengan baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus di sini nomor 2 itu ada kasih sayang. Nah kasih sayang dia berarti siswa kita itu butuh perhatian. Dia misalnya dia mempunyai sepatu baru. Ibu, ya. Terus dia gini-gini kakinya. Apa sih? Terus kita pergi. Terus dia sedih. Padahal di sana dia seperti itu, dengan kondisi dia seperti itu, dia mau menampilkan, oh saya punya sepatu baru nih Bu, tapi ibu itu tidak memperhatikan. Saya mau pamer sepatu. Nah, jadi di situ anak kita itu membutuhkan perhatian. Itu adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, itu ada kesenangan. Kesenangan itu apabila disenangi di sekolah, apabila senang dengan gurunya, maka anak-anak tersebut akan suka belajar dengan guru tersebut. Nah, diselipkan dengan kesenangan apabila kita belajar, rasanya anak itu sudah mulai membosankan. Jadi nanti kita adakan ice breaking misalnya salah satunya gitu ya. Terus berarti anak-anak itu nanti bakalan tertarik gitu ya, daripada kita hanya berceramah aja terus. Nah seperti itu. Nah karena kodrat anak itu adalah bermain. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang keempat itu adalah kebebasan. Nah bukan berarti membebaskan anak itu semuanya bebas dalam segala hal. Nah di sini anak itu bisa membebaskan dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam pembelajaran apapun atau bagaimanapun, yang terpenting tujuan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya, atau pembelajaran itu sampai kepada anak. Nah itu yang maksud dari kebebasan. Kadang anak itu seperti saya ya Bapak Ibu menggambar.
Nah Bu, saya susah nih menggambar di meja Bu, boleh nggak saya di lantai? Boleh, boleh saja. Yang penting mereka melakukan pembelajaran kita itu kan sampai. Tujuannya sama juga, mau di lantai, mau di atas atap dia. Yang penting nanti menggambarnya sampai, tujuannya sampai gitu, gambarnya selesai gitu kayaknya Bapak Ibu. Nah di sini yang terakhir adalah penguasaan. Nah penguasaan ini biasanya anak ingin menjadi seorang pemimpin. Nah ingin diperhatikan, merasa paling hebat. Nah misalnya dengan dia, hei ambilkan itu pensil saya. Apabila temannya tidak mau mengambilkan, jadi nanti dia merasa marah. Nah jadi di sana dengan dia merasa marah kepada temannya itu, dia merasa itu dia seorang saya yang paling maga kok di sini kan. Nah seperti itu. Berarti dia ingin diperhatikan atau merasa lebih hebat. Nah seperti itu. Nah di sini selaku guru kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa kita sehingga kita mampu bertindak seperti apa yang seharusnya. Tadi diumpamakan seperti padi ya Bapak Ibu. Nah, padi itu apabila misalnya padi itu membutuhkan pupuk yang pupuk daun, nanti kita kasih pupuk buah. Apakah daunnya itu akan banyak atau sesuai dengan yang kita inginkan, Bapak Ibu? Jelas-jelas kita membutuhkan pupuknya pupuk buah. Kita kasih pupuk daun misalnya seperti itu. Berarti tidak akan sesuai. Nah, jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh padi atau anak tersebut. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Nah, di sini Ibu Rizka adalah seorang guru prakarya, di mana pada hari Kamis Ibu Rizka sedang berkeliling untuk memastikan tidak ada satupun siswa yang berkeliaran di saat jam pertama. Nah, kebetulan hari itu Ibu Rizka piket. Nah, di saat berkeliling, Ibu Rizka itu melihat Andika, seorang siswa kelas 8 sedang mengambil bekal temannya. Nah, jika Anda atau Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya Andika itu melakukan hal tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, ada? Ya, yang pertama ada yang menegur. Setelah itu memanggilnya. Iya, menanyakan. Oke, berarti banyak ya Bapak Ibu memanggil, menanyakan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif itu Ibu Rizka sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang Andika lakukan? Kenapa dia melakukan yang seperti itu? Nah, yang pertama itu bisa jadi Andika itu lapar. Orang tuanya itu tidak memberikan dia bekal makan. Berarti kalau anak itu lapar, bisa jadi dia mencuri. Ya kan Bapak Ibu? Nah, terus yang kedua, teman Andika itu lebih perhatian kepada Andika. Dia bisa jadi dengan dia mengambil makanan, dia nanti ditegur oleh temannya, "Hoi, ambil yo." Nah, kadang kan seperti itu. Nah, dengan ditegur oleh temannya, dia merasa diperhatikan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, itu Andika itu merasa hebat. Nah, karena temannya merasa takut dan mengikuti keinginannya. Oh, dengan mengambil makanan tersebut, tidak ada satupun yang berani menegurnya. Berarti dia dia merasa hebat. Oh, dia yang paling maga kalau bahasa kitanya. Nah, terus yang keempat itu bisa jadi Andika itu merasa bosan, bekalnya kan itu aja. Misalnya bakwan pagi, nasi goreng aja kerjaannya terus. Tidak ada yang selingan makanan misalnya. Itu makanya dia pengen mencicipi makanan temannya yang lain. Nah, seperti itu. Terus yang kelima bisa jadi Andika itu hanya sekedar iseng saja. Dia menikmati wajah kesal temannya. Otomatis makanan yang diambil oleh si Andika ini, temannya pasti akan merasa kesal. Seperti itu. Dengan merasa kesal temannya itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Nah, seperti itu. Oke, baiklah, di sini sudah masuk ke yang keempat. Yang keempat itu adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti tadi kita contohkan Bapak Kepala Sekolah menyuruh kita untuk melakukan kegiatan seminar setelah pulang sekolah. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Nah, berarti bisa jadi takut, merasa takut. Kalau merasa takut berarti takut dengan kepala sekolah. Berarti itu motivasinya itu dari Bapak kepala sekolah. Berarti motivasinya dari motivasi eksternal. Berarti dari luar. Ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, seperti tadi saya contohkan, oh kita ikut seminar nanti dapat uang transportasi nih. Nah, jadi dengan mendapatkan uang transportasi kita berbondong-bondong untuk ikut seminar. Berarti gara-gara transportasi kita ikut. Bukan berarti kita ingin mendapatkan wawasan gitu ya, menambah wawasan. Tapi dengan mendapatkan uang transportasi atau snack seperti itu ya Bapak Ibu, berarti itu adalah motivasi eksternal juga. Berarti motivasinya dari orang lain atau motivasinya untuk mendapatkan uang transportasi tadi. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti tadi, berarti dengan saya ikut seminar ini, setidaknya banyak atau sedikitnya saya akan mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum saya dapatkan, misalnya seperti itu. Berarti motivasi itu dari diri kita sendiri. Berarti motivasi itu adalah motivasi internal. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah tujuan dari disiplin positif itu adalah motivasi internal. Nah, di sini kita akan bahas hukuman atau sanksi atau konsekuensi dari kasus yang ini ya Bapak Ibu. Rizky kurang menguasai pelajaran IPS, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajaran. Pada saat guru IPS-nya Ibu Ratna menanyakan pertanyaan, Rizky menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan pensil dari meja belajarnya, serta menjadi gagap saat menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Seluruh anggota kelas pun tertawa melihat teman-teman Rizky menertawakan Rizky yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Bu Ratna meminta Rizky untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Ratna. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rizky di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira di sini apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Ibu Ratna terhadap Rizky? Tidak. Ada yang jawab tidak. Terus menurut Bapak Ibu tindakan Bu Ratna itu terhadap Rizky adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, kenapa? Oke, berarti secara tiba-tiba begitu ya Bapak Ibu. Oke, baiklah. Nah, di sini ada tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu nanti gurunya itu menyuruh anak-anak didiknya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Nah, di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, baiklah. Terus di sini kakak tahu jawabannya bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Karena apa? Kalaupun dia mencatat 1000 kali atau 2000 kali sekaligus, dengan saya tidak akan terlambat lagi, itu tidak menjamin anak itu akan datang tepat waktu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hanya karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga hukuman. Nah, seperti itu. Karena apa? Dengan lari itu terkadang siswa kita emang hobi lari-lari gitu ya. Oh, 2 kali cuman lambat aja lah lagi. Nah, kadang seperti itu. Terus di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, berarti apabila dia mencoret kertas temannya, terus dia ganti juga dengan kertas yang baru, nah itu baru konsekuensi. Nah, seperti itu. Terus membersihkan tumpahan air di meja. Misalnya dia menumpahkan air di meja, lalu dia bersihkan.
berarti itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Berarti dia sadar apa yang dia lakukan itu yang harus dia perbaiki. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagal sama identitas sukses. Nah, di identitas gagal itu adalah seperti hukuman. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, apabila kita memberikan hukuman kepada seseorang atau memberikan hukuman kepada siswa kita, terus dia merasa tidak mendapatkan keadilan gitu ya, perilakunya sedikit agresif meningkat, terus nanti dengan kita menegur, kamu harus ini, kamu harus itu. Apakah murid itu akan membenci kita atau peraturannya atau bagaimana? Apakah dia akan senang dengan yang seperti itu? Dengan bentakan-bentakan seperti itu, Bapak Ibu? Iya. Nah, maka di sini identitas yang suksesnya yang seperti apa? Nah, identitas sukses disiplin di sini ada yang konsekuensi sama restitusinya. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini kalau restitusi itu kan merupakan pilihan. Nah, terus dia menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, korbannya itu nanti akan mendapatkan ganti. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya seperti mencoret-coret buku temannya tadi gitu ya. Nah, terus apa? Kita tanyakan, kenapa kau mencoret buku temannya tadi? Terus apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Terus apa kedepannya yang akan kamu lakukan? Misalnya anak itu menjawab, Bu, saya akan ganti. Nah, jadi itu yang lebih baik. Berarti itu termasuk restitusi. Murid itu akan menghormati dirinya dengan orang lain apabila dia sudah melakukan yang seperti itu. Oke, di sini ada restitusi sama dengan itu posisi kontrol guru. Oke, baiklah. Di sini sudah agak mulai waktunya sudah mulai jam berapa ini ya, Ibu MC? Oke. Di sini ada sedikit ice breaking ya, Bapak Ibu. Kalau saya sebut siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau pagi itu tepuknya 1 kali. Kalau malam kan biasanya tidak suka berisik ya Bapak Ibu, berarti tidak usah tepuk. Ya, oke. Pagi, siang, malam, siang. Oke, berarti ada yang kelebihan, berarti konsentrasinya. Oke, sudah mulai buyar ya Bapak Ibu. Oke, yang kelima itu ada restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, di sini apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, atau tujuan mulianya seperti apa. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di situ adalah maksud dari restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, atau restitusi tadi. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Terus yang kedua itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Dan yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini masing-masingnya kalau sebagai penghukum itu dengan cara kita menghardik, menunjuk-nunjuk mereka. Misalnya, kalau kamu tak melakukan ini, atau kamu tidak melakukan ini, atau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan saya hukum. Nah, itu adalah sebagai kita adalah seorang penghukum. Nah, terus kalau membuat orang merasa bersalah itu adalah misalnya seperti ini, menyalahkan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, seharusnya kamu tidak seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu kita berbicara, jadi anak akan merasa dirinya itu salah. Jadi membuat orang merasa atau siswa itu merasa bersalah. Dan kalau sebagai teman itu bisa membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah lakukan sama ibu, lakukan demi ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol kita adalah sebagai teman.
Oh, jadi nanti dia nanti akan ketergantungan seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kalau pemantau yang seperti apa? Nah, kalau pemantau itu akan menghitung dan mengukur. Maksudnya di sini apa peraturannya? Nah, di sini pemantau itu misalnya seperti kita ada peraturan di kelas harus masuk sebelum guru masuk. Nah, kan ada peraturan yang seperti itu. Nah, terus ada murid kita yang terlambat misalnya. Nah, terlambat terus kita tegur. Misalnya gitu tuh. Bagaimana seharusnya peraturan kita? Apakah kamu yang duluan masuk daripada ibu atau bagaimana? Nah, misalnya kan kadang seperti itu. Terus di sini sebagai manajer itu kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini apa yang kita yakinkan? Terus apa yang bakal kau kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Terus di situ nanti hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan pribadi anak itu. Terus nanti kalian dengan dunianya yang berkualitas itu nanti murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya untuk memperbaiki masalah tersebut, misalnya seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu kita akan bertanya apa yang seharusnya akan dia lakukan selanjutnya, apa tindakannya setelah itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol yang paling terbaik menurut Bapak Ibu adalah, ya benar sekali, berarti adalah manajer. Oke, baiklah. Nah, di sini kira-kira sudah di posisi manakah kita sebagai seorang guru Bapak Ibu? Di antara yang kelima tadi ada seorang penghukum, merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai manajer dan pemantau. Kira-kira posisi kita di bagian mana yang sekarang gitu ya. Jadi untuk kedepannya khususnya saya sendiri akan berusaha bagaimana menjadi seorang guru itu yang seperti yang seorang posisi guru yang sebagai manajer seperti itu. Oke, baiklah, di sini sudah yang nomor 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goser itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, berarti dari siswa tersebut atau dari kita sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Nah, seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi dengan melakukan keyakinan kelas itu lebih ke budaya positifnya juga. Nah, di sini budaya positif itu akan muncul apabila peraturan dari kelas terlebih dahulu. Bagaimana kita di dalam kelas? Nah, bagaimana kita di dalam kelas, baru nanti kita akan membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, sesuai dengan baik dari murid maupun dari guru tersebut. Nah, jadi nanti kalau sudah tercipta keyakinan kelas, baru kita nanti akan menuju ke lingkungan yang positif. Nah, di lingkungan yang positif inilah nanti yang akan terciptanya budaya positif. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita berpikir gitu ya Bapak Ibu, kenapa tidak memakai helm? Kenapa harus memakai helm? Misalnya seperti itu. Apakah itu peraturan dari Pak polisinya, misalnya seperti itu. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, misalnya kalau mengapa kita melakukan peraturan itu, nah bisa jadi kita menganggap nanti ini untuk keselamatan kita. Kalau memakai helm berarti untuk keselamatan kita. Kalau nanti kita memakai peraturan 3M berarti itu untuk kesehatan kita. Nah, mengapa kita melakukan peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, misalnya seperti ini, pelatihannya dimulai jam 2. Nanti Bapak Ibu datangnya jam 3. Nah, kira-kira apa masalahnya yang akan terjadi? Yang pertama, otomatis Bapak Ibu ketinggalan informasi. Mana tahu informasinya diberikan pada
pembukaan gitu ya. Terus ada juga nanti ketinggalan dari materi gitu ya kalau Bapak Ibu terlambat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita bisa dari motivasi dari dalam kita, ini ya, ini benar peraturan, tapi ini lebih ke untuk diri kita, misalnya seperti itu. Oke, baiklah. Di sini ada peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas, apabila kita meminjam, kita harus mengembalikan. Berarti itu namanya kita bertanggung jawab. Nah, di sini kita dilarang mengganggu orang lain. Apakah kita harus mengganggu orang lain? Tidak kan? Nah, apabila kita mengganggu orang lain, apa yang akan terjadi? Nah, jadi kalau kita dilarang atau kita tidak mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain tersebut. Nah, jadi apabila kita tidak mengganggu orang lain pasti juga tidak akan mengganggu kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini otomatis nanti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kita punya komitmen. Kita harus datang nih jam 7. Nah, misalnya kayak Sinpek ya, Bapak Ibu jam 2 ya, jam 2 harus ambil absen seperti itu ya. Nah, jadi nanti bukan gara-gara Sinpeknya, tapi dari disiplin atau komitmen kita. Oke. Nah, di sini yang terakhir ya Bapak Ibu, terakhir ada itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini melalui restitusi itu guru dapat yang pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Terus yang kedua itu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Dan yang ketiga itu memberikan penawaran, itu bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa jadi kita nanti bertanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya anak kita melakukan kesalahannya seperti ini, dia mengambil pensil atau tip X temannya. Jadi nanti kita bisa jadi kalau menstabilkan identitas itu bisa jadi dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Misalnya ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi nanti untuk menerapkan atau menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi seorang pencuri? Apakah kamu ingin menjadi seorang yang yang lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu dengan menanyakan keyakinan kita kepada anak tersebut. Terus di sini ada validasi tindakan. Validasi tindakan itu kamu tentu punya alasan. Nah, kita akan menanyakan kenapa dia mengambil pena atau pensil atau tip X anak tersebut ke temannya. Nah, jadi adakah cara yang lebih efektif untuk memastikan apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh pensil, kamu butuh tip X, apa salahnya dipinjam? Misalnya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Ini ada beberapa pertanyaan untuk anak itu. Nah, di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dengan kita tidak ada manusia yang sempurna, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaannya ya Bapak Ibu. Terus yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah kita bisa menanyakan apa yang penting bagi kamu. Berarti apa yang kamu butuhkan. Nah, seperti itu. Terus maukah kamu belajar dari kelakuan yang sekarang atau maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Misalnya dengan cara menabung agar dapat tip X itu, gitu kan? Kenapa harus mencuri? Nah, misalnya seperti itu. Terus di sini menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini adalah kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah kelas yang ideal itu adalah siswanya yang ribut? Guru berbicara, menerangkan, anaknya ribut di belakang.
Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Dengan mengambil feedback anak tadi, kamu akan menjadi seorang seperti apa nantinya? Nah, nanti kamu bisa jadi kamu dibenci oleh teman kamu, misalnya seperti itu. Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah? Jika yang semestinya menanamkan itu malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata dulu juga diberi hukuman dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja malah menanduk. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Oke, nah di sini ada yang bingung, ada yang jawab iya, ada yang tidak. Nah di sini jawabannya adalah tentu saja kita tidak setuju. Karena dengan pernyataan tersebut, manusia itu hidupnya ingin sukses dalam hidupnya masing-masing gitu ya. Kita harus mengikuti perubahan. Nah dengan perubahan tersebut, apabila kita misalnya sekarang kan zamannya zaman IT, ya, terus kita sibuk dengan hanya menulis kertas dan kertas saja, tidak mengikuti perubahan, padahal orang lain sudah mulai berkembang gitu ya. Oh, saya udah tua nih, yang muda-muda aja. Nah, misalnya seperti itu kan ada yang jawabannya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti perubahan agar kita di dunia ini bisa mengikuti perubahan itu dengan baik dan lebih mudah kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini baiklah. Di sini ada yang terakhirnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam hal ini. Nah, tadi kan ada yang tentunya guru itu tidak boleh acuh ya Bapak Ibu, tidak boleh acuh terhadap atau cuek, apalagi tidak tahu menahu. Padahal guru adalah agen perubahan, berarti guru itu adalah orang yang bertugas menuntun siswanya. Nah, bagaimana siswa itu akan menjadi lebih baik kalau gurunya sendiri seperti ini, seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi kita harus memberikan atau menuntun siswa itu dengan memberikan karakter atau diri kita itu lebih baik lagi sebagai contoh untuk siswa-siswa kita. Nah, begitu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ materi kita 7 konsep ini. Baiklah, saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Riri Oktaria SPD yang telah menyampaikan kepada kita semua bagaimana membudayakan budaya positif, di mana di sini tadi dijelaskan bahwa budaya positif itu sebaiknya kita menggunakan motivasi internal dari dalam diri kita. Itu yang paling utama. Seandainya motivasi itu sudah kita lakukan dalam diri kita, insya Allah kita bisa menyampaikannya kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Begitu Bu Riri? Oke. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa waktu kita kurang lebih 1 jam dan alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakannya dengan baik. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.